Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Tika Adisti, NIM 20050200034. Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan untuk menambah keahlian tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia sektor publik. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia dapat juga diartikan sebagai pelatihan pengembangan. Program pelatihan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Aktivitas ini mengajarkan keahlian baru, memperbaiki keahlian yang ada, dan mempengaruhi sikap. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya adalah Fastino yang menjelaskan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau guru untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Tenaga kerja atau yang disingkat dengan TKI adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan suatu pekerjaan dan memenuhi syarat bekerja ke luar negeri. TKI dapat diartikan sebagai sumber daya manusia internasional karena bekerja dengan melalui lintas batas negara. Kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan ketenaga kerjaan di dalam negeri. Ada beberapa manfaat lainnya yang dapat dirasakan dari pengiriman TKI, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan devisa negara. 2. Meningkatkan kesejahteraan TKI serta masyarakat sekitarnya yang bersumber dari hasil pendapatan atau gaji yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Dan ketiga, peran TKI sebagai duta bangsa untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia internasional. Seiring dengan aktifnya Indonesia mengirimkan TKI ke luar negeri, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi kompetensi TKI yang dikirim. Tuntutan kerja yang semakin tinggi mengharuskan TKI untuk memiliki dan meningkatkan kompetensi kerjanya. Beberapa kompetensi yang sekiranya wajib dimiliki oleh TKI yaitu kompetensi kerja yang sesuai dengan bidangnya, pengetahuan situasi dan kondisi lingkungan kerja di negara yang akan dituju, kemampuan berbahasa asing, serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban selama menjadi TKI. Mencermati beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh TKI menunjukkan bahwa kompetensi tersebut tidak hanya berhubungan antara TKI dengan pekerjaannya, melainkan juga antara TKI dengan lingkungannya yang berlaku di negara tujuan. Beberapa kompetensi tersebut tentu saja tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran secara bertahap, atau bisa juga dengan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri. Pelatihan menurut Hamalik sendiri adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara berkesinambungan, bertahap, dan mengarah kepada suatu tujuan tertentu. Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pelatihannya. Berikut adalah tujuan dan sasaran pelatihan menurut Hamalik. Yang pertama adalah melatih, membina, dan mendidik tenaga kerja yang mempunyai keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Kedua, membina unsur-unsur ketenaga kerjaan yang memiliki hasrat untuk terus belajar dalam meningkatkan dirinya sebagai pekerja yang tangguh, mandiri, dan profesional. Ketiga, melatih tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya. Tujuan pelatihan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah untuk membekali, menempatkan, dan mengembangkan kompetensi calon TKI, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri, membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai TKI. Menurut Saleh sendiri, keahlian adalah kemampuan individu dalam menggunakan pengetahuan, keahlian, dan karakteristik personal lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat spesifik. Ada 4 dimensi kompetensi individu. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah pengalaman seseorang atas penggunaan inderanya dalam memahami sebuah objek tertentu yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Kedua, kecakapan dan kemahiran, yaitu keahlian yang bersifat lebih spesifik dan dapat diterapkan ke dalam tugas yang bersifat aktual. Ketiga adalah kemampuan, yang mana kemampuan ini berhubungan dengan kondisi kemampuan seseorang dalam menerapkan segala keahlian yang dimiliki dan dapat menghasilkan nilai tambah secara berkualitas maupun kuantitas. Dan keempat adalah karakteristik lainnya, berhubungan dengan faktor-faktor lain yang berpengaruh untuk mendukung seseorang individu dalam melakukan tugas atau pekerjaannya.
Pelatihan untuk TKI merupakan wahana pembelajaran bagi TKI untuk mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan untuk pelatihan TKI. Yang pertama, pemilihan calon TKI, yang mana tujuannya untuk menciptakan efektivitas berlangsungnya pelatihan dan diharapkan TKI yang telah dipilih dapat optimal pula saat bekerja. Yang kedua, materi-materi pelatihan. Materi tersebut merupakan bahan informasi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pelatihan yang kemudian disampaikan secara bertahap. Materi pelatihan yang diberikan terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan teknis dan non-teknis, seperti materi tata boga, materi caretaker dan babysitter, materi tata geraha, dan pelatihan bahasa asing. Ketiga, ada metode pelatihan, yang mana cara yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pelatihan kepada peserta dan diharapkan dengan metode pelatihan yang tepat dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Keempat, ada intensitas pelatihan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara intensitas pelatihan TKI yang telah dibentuk, pembagian waktu pelatihan layaknya seperti jam belajar sekolah atau jam bekerja pada umumnya. Lamanya seorang TKI mengikuti pelatihan disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Dan yang terakhir ada evaluasi pelatihan. Menurut Hamalik sendiri, pelatihan harus dimulai dan diakhiri dengan kegiatan penilaian, sehingga proses pelatihan dapat dikatakan lengkap dan menyeluruh. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa evaluasi pelatihan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh pelatih. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para TKI mengenai program pelatihan yang telah diikuti. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya hambatan saat pelatihan. Metode yang kedua adalah mengevaluasi pelatihan dengan melakukan uji keterampilan. Uji keterampilan ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan TKI yang tujuannya untuk menilai tingkat pemahaman TKI. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelatihan. Faktor pendukung sendiri didukung karena fasilitas umum, alat-alat pelatihan, ketersediaan instruktur yang berpengalaman, dan dukungan dari instansi lainnya. Yang kedua, motivasi yang tinggi serta kemampuan dasar yang telah dimiliki untuk beberapa pekerjaan. Dan yang terakhir, dukungan yang diberikan dari keluarga serta dukungan dari rekan kerja atau peserta lainnya. Faktor penghambat sendiri dikarenakan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, rasa gugup atau canggung terhadap hal-hal baru, dan beberapa kebiasaan atau tingkah laku yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Cara mengatasi hambatan ini umumnya dilakukan dengan pendekatan personal oleh instruktur. Kedua, masih kurang optimalnya website perusahaan dalam memberikan informasi kepada khalayak yang membutuhkan informasi mengenai layanan atau produk perusahaan. Terakhir, ada manfaat para TKI mengikuti pelatihan. Terdapat banyak perubahan pasca para TKI mengikuti pelatihan seperti meningkatnya pemahaman tentang pekerjaan yang diembannya. Kedua, terciptanya sifat kerja yang positif seperti memiliki inisiatif dalam bekerja dan sifat profesional dalam bekerja. Ketiga, kemampuan berbahasa asing semakin baik terlihat dari fasihnya para TKI dalam berbahasa negara tujuan. Dan yang terakhir, pengetahuan kondisi lingkungan kerja yang bertambah, di mana terlihat dari kemampuan TKI dalam menyesuaikan diri dengan budaya asing, serta mampu memahami, mematuhi peraturan yang berlaku di negara tujuan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.